Masih ingat dengan sosok Mary Jane Vesta Veloso? Mary Jane adalah terpidana mati yang awalnya dijadwalkan menjalani eksekusi hukuman mati di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 29 April 2015 lalu. Akan tetapi eksekusi mati Mary Jane justru ditunda pemerintah tepat di detik-detik terakhir. Eksekusi terpidana mati kasus narkoba Mary Jane ditunda setelah seseorang yang mengaku sebagai perekrutnya, Maria Cristina Sergio, menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina Selasa 28 April 2015. Menurut harian Kompas, penundaan eksekusi mati itu juga dilakukan karena besarnya tekanan masyarakat internasional dan nasional yang mengatakan bahwa Mary Jane merupakan korban perdagangan manusia. Sampai saat ini, eksekusi hukuman mati terhadap Mary Jane masih ditunda. Ia juga masih mendekam di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2B Yogyakarta, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, kedatangan Presiden Jokowi ke Filipina pada Rabu 10 Januari 2024 disambut unjuk rasa. Unjuk rasa itu dilakukan keluarga Mary Jane dan warga Filipina. Mereka menggelar protes di dekat Istana Kepresidenan Manila. Pihak keluarga bersama sejumlah warga mendesak Presiden Jokowi dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. untuk membebaskan Mary Jane. Protes itu digelar saat Jokowi berkunjung ke Filipina bertemu Bongbong Marcos pada Rabu 10 Januari 2024. Dalam protes tersebut, Ibu Mary Jane, Celia Veloso, juga mengirimkan surat untuk Jokowi dan Bongbong Marcos. Surat yang ditulis oleh Ibu Veloso, Celia, dan ditujukan kepada Jokowi itu diantar langsung ke Istana Presiden Filipina oleh seorang pengacara yang mewakili keluarga tersebut. Saya memohon dan meminta kepada Anda untuk membantu membebaskan putri saya yang telah menderita meski tak bersalah selama 14 tahun, kata Celia Veloso dalam surat yang dilihat AFP. Hari ini adalah ulang tahun putri saya. Saya berharap dia akan dibebaskan, imbuhnya. Para pendukung Veloso mengklaim bahwa perempuan itu pergi ke Indonesia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan ditipu oleh sindikat narkoba internasional untuk membawa heroin. Sementara itu, bertahun-tahun berlalu usai penundaan eksekusi hukuman mati tersebut, Mary Jane sendiri masih mendekam di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2B Yogyakarta, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu dua anak itu kini mulai lancar berbahasa Indonesia. Dia kini juga rajin membatik. Diberitakan oleh Kompas.com pada tahun 2021, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta, Ade Agustina, mengatakan batik karya Mary sudah tidak terhitung. Satu kain batik karya Mary memiliki harga jual yang tinggi, mulai dari Rp600.000 hingga jutaan. Melalui hasil penjualan itu, kini Mary bisa mengirimkan uang ke keluarganya di Filipina. Tak hanya rajin membatik, Mary juga terlibat di aktivitas sosial lain seperti bermain organ tunggal untuk mengiringi kegiatan rohani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.